Halo semuanya, selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Sehat, sehat semua? Sehat, Miss. Sehat. Ya, hari ini kita akan renungan. Sebelum kita memulai renungan, kita nyanyi dulu terlebih dahulu ya. Ada yang udah siap mau nyanyi? Semuanya pada siap ya? Nah, ini sebelum kita nyanyi, ini kasih tahu dulu. Anak-anak boleh berdiri semuanya? Semuanya berdiri boleh? Ya. Semuanya berdiri, Miss juga ikutan berdiri. Terus bagi anak-anak yang tahu gerakannya boleh digerakin. Terus kayak bagi yang mau tepuk tangan juga boleh. Sekarang kita mau memulai ya. Ayo semuanya berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo semuanya tepuk tangan. Nyanyinya semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Boleh duduk. Oke, semuanya udah pada duduk. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ayo, semuanya lipat tangan, tutup mata. Sekarang kita mau memulai berdoa ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa kembali berkumpul walaupun melalui Zoom. Kami berterima kasih Bapak karena kami bisa mengikuti renungan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami sehingga kami mampu memahami sebagian dari firman-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sertailah kami Tuhan, biarlah
kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bagi anak-anak yang punya Alkitab atau boleh juga bisa dibuka melalui HP ya. Coba semuanya kalau mau buka Alkitab juga boleh. Kita baca sama-sama. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 ya. Miss akan baca. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesama manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, di dalam ayat ini ada orang Yahudi yang tergeletak di jalan karena habis dirampok oleh penyamun-penyamun atau orang-orang jahat. Di dalam ini ada 3 macam orang. Ada 3 orang yang berbeda-beda sikapnya. Ada yang pertama ketemu dengan orang yang sudah tergeletak tadi ya. Ada satu orang namanya seorang imam. Nah, pada waktu itu seorang imam yang sangat memahami tentang agama. Dia juga tahu bahwa menolong orang itu perbuatan yang baik, namun tidak memiliki rasa iba sama sekali. Jadi ketika dia melihat orang yang tergeletak tadi, yang habis dirampok itu, dia hanya melihat saja tanpa ada rasa iba sama sekali. Terus ada lagi orang yang kedua yang lewat di sampingnya. Orang itu orang Lewi. Nah, orang Lewi ini adalah seorang yang terpelajar dan berpendidikan. Tapi walaupun dia pinter, walaupun dia pandai, bahkan dia mempunyai pendidikan yang sangat tinggi,
namun tidak mempunyai rasa iba sama sekali, seperti imam yang tadi. Ia juga meninggalkan dan pergi. Ia bahkan tidak memiliki rasa iba sama sekali. Terus berbeda dengan orang yang ketiga ini. Orang yang ketiga ini adalah orang Samaria. Nah, pada waktu itu, orang Samaria itu pada masanya, orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu tidak mengenal kasih. Jadi mereka punya pemikiran bahwa orang-orang Samaria itu tidak memiliki kasih. Namun berbanding terbalik ya, malah orang Samaria ini dia menolong orang yang tadinya tergeletak, yang habis dirampok. Dia baik banget, dia bahkan membawa orang Samaria ini langsung menyiraminya. Terus dia meminyaki orang-orang yang sudah tergeletak tadi. Terus dia angkat orangnya, terus dia naikin ke keledainya, dan dia membawanya ke tempat penginapan. Terus dia kemudian merawatnya dengan segenap hatinya. Bahkan ia mempercayakan dan membayar semua biaya yang diperlukan. Nah, tadi ada 3 orang ya. Ada 3 orang yang berbeda-beda tindakannya dalam mengasihi seseorang. Ada yang tadi seorang imam, orang imam ini dia sangat memahami tentang agama. Terus kalau orang yang kedua tadi, orang Lewi, dia seorang yang terpelajar. Terus dia orang yang berpendidikan. Terus yang ketiga ada orang Samaria. Nah, pada masa itu orang Samaria itu dianggap orang yang tidak memiliki kasih atau tidak mengenal kasih. Tapi ternyata orang Samaria ini justru orang yang sangat menolong orang yang tergeletak tadi. Nah, di dalam ayat ini, anak-anak, kita semua sudah merasakan kasih Tuhan ya. Semuanya udah pada merasakan kasih Tuhan? Nah, ketika orang-orang ini tadi melihat bagaimana perbuatannya, mereka jadi sadar bahwa ternyata pemahaman kita selama ini salah. Ternyata orang Samaria ini baik. Nah, anak-anak kita semua sudah merasakan kasih Tuhan dan kebaikannya. Tidak hanya merasakan dan mengorbankan nyawanya, tapi Tuhan telah mengorbankan nyawanya kepada kita semua, baik bagi Miss atau anak-anak juga. Nah, untuk menebus semua dosa-dosa kita, Tuhan juga menerima kehidupan kita. Bahkan sampai sekarang ini, kita masih bisa hidup itu, masih bisa bernafas sampai pagi ini, masih bisa ikut renungan, itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa ya. Terus anak-anak, melalui firman ini Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita atau kepada Miss juga ya, untuk menjadi anak-anak yang murah hati dan suka menolong kepada siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Jadi misalnya nih, ada anak-anak ketemu sama orang yang sedang membutuhkan pertolongan atau belas kasihan. Tapi karena orang yang sedang membutuhkan pertolongan tadi berbeda dengan kita. Misalnya nih perbedaannya ya, ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Manado, ada yang dari suku Ambon, ada yang dari suku Papua, ada yang dari suku Jawa. Di Indonesia ini banyak banget keragaman atau suku-suku. Nah, karena anak-anak ketemu sama orang yang beda suku dan orang itu sedang membutuhkan pertolongan kalian, tentunya yang harus kita lakukan adalah menolongnya tanpa membeda-bedakan sukunya, tanpa membedakan misalnya nih, warna kulitnya dia hitam, terus warna kulitnya anak-anak putih, terus ada lagi warna kulitnya banyak ya, terus ada lagi rambutnya lurus, terus yang satu rambutnya keriting, terus ada lagi dia dari suku Batak, terus yang satu dari suku Jawa. Nah, kalau misalnya anak-anak mau menolong, mau mengasihi sama seperti tadi yang di dalam firman, anak-anak tidak boleh membeda-bedakan ya. Anak-anak tidak boleh
memilih-milih siapa yang mau ditolong, siapa yang mau dibantu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya. Nah, anak-anak tidak boleh pilih-pilih. Seperti yang tadi Miss bilang, tidak boleh pilih-pilih suku, tidak boleh pilih-pilih warna kulit, tidak boleh pilih-pilih model rambutnya atau apapun itu tidak boleh, atau dari segi status sosial anak-anak tidak boleh memilih-milih ya. Kalau anak-anak mau menolong orang, anak-anak harus menolong dengan tulus tanpa pamrih. Nah, di dalam ayat ini yang paling Tuhan tekankan buat kita adalah kita harus mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri sendiri ya. Terus yang kedua, jujur dan dapat dipercaya. Jadi anak-anak itu harus jujur dalam segala hal. Nggak boleh bohong. Terus apalagi harus bisa dipercaya. Nah, ketika anak-anak udah bisa dipercaya, itu juga termasuk hal yang baik. Terus yang ketiga adalah jangan menjadi orang yang suka berbohong. Karena berbohong itu dosa. Anak-anak pernah dengar lagu nggak? Bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa, bohong-bohong itu dosa, anak Tuhan tidak boleh bohong. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Nah, di dalam ayat ini, anak-anak nggak boleh berbohong, anak-anak juga harus bisa jujur dan dapat dipercaya. Terus, anak-anak juga harus bisa mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri sendiri ya. Nah, untuk renungan hari ini kita akhiri sampai di sini aja ya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, supaya kami bisa mampu mengasihi sesama kami tanpa pamrih, tanpa membeda-bedakan suku dan rasnya. Terus hari ini juga kami mau memulai belajar. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa dalam keadaan sehat-sehat dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat belajar ya anak-anak. Bye-bye.